Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semua, pada hari ini Allah masih memberikan kesempatan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita masih bisa untuk melaksanakan dan melanjutkan kegiatan belajar kita pada hari ini. Untuk kesempatan kali ini belajar kembali bersama Pak Ovid. Namun untuk kali ini kita akan belajar bersama, yaitu Al-Quran Hadis. Baik anak-anakku semua, mari kita mulai. Kita awali kegiatan belajar kita pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kemudahan, kelancaran, dan ilmu yang bermanfaat. Baik anak-anakku semua, anak-anak bisa disiapkan buku paketnya. Ini sambil menyimak ya. Buku salam seperti yang ada di layar. Nah, untuk pertemuan minggu lalu kita sudah belajar bab 2, yaitu rajin belajar surah Al-Ashr ya. Nah, untuk pertemuan kali ini Pak Ovid akan melanjutkan materi, yaitu bab 3, rajin belajar surah Al-Adiyat ya. Ini yang akan kita pelajari. Nah, tentunya sama, dalam bab ini kita akan mempelajari 4 poin. Yang pertama lafalnya, nanti akan Pak Ovid berikan contoh lafal dari surah Al-Adiyat. Kemudian arti perkata dari surah Al-Adiyat. Kemudian kandungan atau pengertian dari surah Al-Adiyat. Kemudian yang terakhir latihan atau tugas. Nah, nanti tentunya di akhir pembelajaran anak-anak bisa menyimak sampai akhir videonya, karena akan ada tugas yang harus anak-anakku selesaikan. Baik Pak Mufid, langsung saja masuk ke materi, yaitu poin pertama lafal surah Al-Adiyat ya. Nah, dalam melafalkan atau membaca Al-Quran, bukan hanya surah Al-Adiyah ya, tapi semua Al-Quran yang ada dalam Al-Quran harus memperhatikan panjang pendeknya, dengungnya ya, harus diperhatikan. Itu termasuk ilmu tajwid. Nah, kemarin beberapa pertemuan lalu waktu anak setor Quran surah Al-Asr, beberapa masih ada yang kurang memperhatikan ya. Nah, untuk kali ini nanti bisa lebih diperbaiki lagi ya. Bagi yang sudah mempraktekkan, tetap dipertahankan ya. Baik, akan Pak Ovid contohkan lafal dari surah Al-Adiyat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Demikian kurang lebih anak-anakku untuk
bacaan atau lafal dari surah Al-Adiyat. Cukup panjang ya, ada 11 ayat. Nah, sama ya kayak kemarin ya, Al-Qari'ah ya, Al-Qari'ah juga 11 ayat. Nah, baik, setelah aku mendengarkan dari lafal surah Al-Adiyat, kemudian Muhammad akan melanjutkan mengartikan dari surah Al-Adiyat per ayat. Nah, arti per kata surah Al-Adiyat. Oke. Pak Muhammad mulai dari ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Wal 'adiyati, demi kuda perang yang berlari kencang. Wal 'adiyat, ini artinya demi kuda perang yang berlari kencang. Dhabha. Dhabha ini artinya terengah-engah ya. Setelah berlari, nah itu terengah-engah, capek. Nah, untuk arti keseluruhannya yaitu demi kuda perang yang berlari kencang, terengah-engah. Ini adalah arti dari ayat pertama. Kemudian arti dari ayat selanjutnya atau ayat kedua, fal muriyati qadha. Fal muriyati memiliki arti dan kuda yang memercikkan bunga api. Qadha memiliki arti dengan pukulan kuku kakinya. Nah, jika diartikan secara keseluruhan, dan kuda yang memercikkan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. Kemudian ayat ketiga, fal mughirati subha. Fal mughirati, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba. Fal mughirati artinya kuda dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba. Subha memiliki arti pada waktu pagi. Jika kita artikan secara keseluruhan yaitu dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Selanjutnya ayat 4. Fa'asarna bihi naq'a. Fa'asarna bihi naq'a. Ini memiliki arti sehingga menerbangkan debu. Nah, kalau diartikan secara keseluruhan juga sama ya. Sehingga menerbangkan debu. Fa'asarna bihi naq'a. Dan ayat kelima, fawasatna bihi jam'a. Fawasatna bihi, lalu menyerbu ke tengah-tengah dengannya. Jam'a memiliki kumpulan musuh. Nah, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Selanjutnya ayat ke-6. Innal insana lirabbihi lakanud. Inna memiliki arti sungguh, al insana manusia itu lirabbihi kepada Tuhannya, lakanud sangat ingkar atau tidak bersyukur. Jika kita artikan, sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Ayat ke-7. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu, dan sesungguhnya dia manusia
ala kepada, dzalika hal itulah, la syahid menyaksikan atau mengakui keingkarannya. Nah, jika kita artikan secara keseluruhan, dan sesungguhnya dia manusia menyaksikan, mengakui atau menyadari keingkarannya. Nah, ayat 8, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Mengakui apa? Ini jawabannya. Wa innahu lihubbi, dan sesungguhnya cintanya, al khairi kepada harta, lasyadid benar-benar berlebihan. Nah, jadi ingkar ya anak-anak ya. Ini kalau diartikan secara keseluruhan yaitu dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Kemudian ayat yang 9, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Afala, maka tidakkah dia ya'lamu mengetahui, idza apabila, bu'thira dibangkitkan, ma fi di dalam, al kubur Nah, jika kita artikan secara keseluruhan, maka tidaklah ia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan atau dibangkitkan. Nah, ya. Kemudian ayat ke-10, wa khussila ma fis sudur. Wa khussila, dan tersimpan, ma apa yang ada, fi di dalam, as-sudur memiliki arti dada. Jika kita artikan, dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan atau diperlihatkan. Ayat terakhir, ayat 11, inna rabbahum bihim yauma idil la khabir. Inna, sungguh, rabbahum Tuhan mereka, bihim keadaan mereka, yauma idin pada hari itu, la khabir maha teliti. Sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Nah, ini adalah arti dari Quran surah Al-Adiyat ya. Jadi menceritakan tentang kuda perang yang itu menjadi simbol kekuatan umat Islam untuk mengalahkan kaum kafir Quraisy, kemudian menerangkan tentang sifat manusia. Nah, nanti akan kita ulas lebih jelas setelah ini. Nah, sampai sini bisa dipahami anak dari arti perkataannya? Paham ya? Oke. Nah, selanjutnya Pak Mufid akan menerangkan pengertian dari surah Al-Adiyat. Itu kandungannya apa, kemudian berapa ayat, termasuk surat apa, ini akan Pak Mufid sampaikan. Perhatikan ya. Pengertian dari surah Al-Adiyat. Nama surah Al-Adiyat diambil dari ayat pertama yang berarti kuda perang yang berlari kencang. Nah, ini arti dari Al-Adiyat. Al-Adiyat memiliki arti kuda perang yang berlari kencang, yaitu diambil dari ayat pertama, wal adiyati dobha, wal adiyat kuda perang yang berlari kencang. Kemudian surah Al-Adiyat adalah surah yang ke-100 ya, ingat-ingat surah yang ke-100. Kemudian surah Al-Adiyat terdiri atas 11 ayat. Surah Al-Adiyat termasuk surah Makkiyah
atau surah yang diturunkan di kota Mekah dan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Sampai sini paham? Mudah ya? Nah, oke. Surah Al-Adiyat diturunkan sesudah surah Al-Ashr. Nah, sesudah surah Al-Asr. Ini Al-Adiyat, surah Al-Adiyat. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Mudah ya? Oke. Sekarang Pak Alfred lanjutkan kandungan dari surah Al-Adiyat. Ini menceritakan tentang apa? Tadi sudah Pak Alfred singgung sedikit ya. Ini lebih jelasnya. Surah Al-Adiyat menjelaskan tentang kuda yang berlari kencang yang digunakan untuk berperang membela Islam. Nah, ini artinya untuk melawan kaum kafir, orang-orang kafir menggunakan kuda perang. Nah, dalam surah Al-Adiyat Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa kuda merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia dan kuat serta menjadi senjata umat Islam untuk berperang melawan orang kafir. Nah, ini yang sudah Bapak sampaikan tadi ya. Untuk melawan orang kafir, umat Islam menggunakan kuda perang yang berlari kencang. Nah, ini menunjukkan bahwa kuda ini adalah makhluk Allah yang kuat. Nah, serta menjadi senjatanya umat Islam dalam berperang. Selain menjelaskan tentang kuda perang, surah Al-Adiyat juga menjelaskan tentang sifat-sifat manusia yang sering ingkar dan tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sudah Bapak singgung tadi sedikit ya. Yaitu kandungan surah Al-Adiyat ini juga menceritakan atau menjelaskan tentang sifat-sifat manusia yang ingkar, tidak bersyukur. Mereka mencintai harta benda dan kekayaan secara berlebihan. Mereka lupa bahwa harta, kekayaan, tahta dan jabatan adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang harus dijaga dan disyukuri. Nah, ini menjelaskan sifat manusia yang terlalu mencintai harta secara berlebihan dan akhirnya lupa untuk bersyukur. Nah, sampai sini bisa dipahami anak? Mudah ya? Oke. Nah, baik, bisa kita simpulkan ya anak-anak ya, bahwa dalam Quran surah Al-Adiyat ini bisa kita ambil hikmahnya. Yang pertama, jangan mencintai harta benda berlebihan ya, karena kita harus menyadari bahwa harta, benda, tahta, jabatan ini hanya titipan pemberian dari Allah. Maka harus kita gunakan sebaik-baiknya, harus kita syukuri. Kemudian poin kedua, pemberian Allah harus disyukuri. Nah, ini tadi yang saya mau sampaikan ya. Agar apa? Agar nikmat ini tambah berkah dan Allah menambahnya lagi dengan nikmat yang lain apabila kita mau bersyukur. Yang ketiga, setiap amal perbuatan akan mendapat balasan. Nah, jadi jika kita bisa memanfaatkan harta dengan sebaik-baiknya, menggunakan jabatan dengan sebaik-baiknya, maka juga akan mendapat balasan yang sesuai apa yang kita kerjakan, kita perbuat. Betul. Kalau kita syukuri, ya maka kita akan mendapat nikmat yang lain. Kalau kita kufur, maka Allah akan mencabut nikmat tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya seberapapun pemberian Allah harus kita syukuri tanpa mengeluh. Nah, ini bentuk syukur. Nah, untuk cara bersyukur yang mudah yang bisa kita lakukan yaitu dengan mengucap alhamdulillah. Seperti itu cara bersyukurnya.
Kalau kita mempunyai kelebihan harta, ya kita infakkan, kita sedekahkan. Ini cara bersyukur. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan harta benda sebaik-baiknya. Nah, ini yang sudah Bapak sampaikan tadi ya. Jadi perlu kita ketahui bersama ya anak-anak ya, bahwa harta benda, jabatan, ini hanya titipan yang sementara. Nah, apabila kita sudah meninggal, sudah tidak kita bawa. Nah, yang kita bawa ya amal perbuatan kita. Bagaimana kita menggunakannya, apa kita bisa memanfaatkan dengan baik. Nah, ini yang kelak akan kita bawa, seperti itu. Sampai sini paham anak-anak? Mudah ya? Mudah, alhamdulillah. Nah, anak-anakku semua, sudah Pak Hafid sampaikan 3 bab dalam materi ini, yaitu surah Al-Qari'ah, kemudian surah Al-Asr, dan surah Al-Adiyat. Dan ini nanti adalah materi yang akan kita ujikan saat PTS. Harapan Pak Hafid anak-anak bisa belajar lebih mandiri. Latihan soal yang ada di buku paket bisa dikerjakan secara mandiri. Nah, gitu ya anak-anak ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu tugas. Untuk tugasnya yaitu tugas praktek melafalkan Quran surah Al-Adiyat, ya melafalkan bacaannya. Nah, boleh membaca, tapi jika hafal maka lebih baik. Nanti diberi keterangan ya. Kemudian jika sudah direkam voice note dan dikirim ke Pak Hafid ya. Ini tugas praktek, pasti Pak Hafid ambil nilainya ya. Mengirim dengan nama, kemudian keterangan ya, keterangannya maksudnya hafal atau membaca, tidak apa-apa. Yang penting anak-anak mengenal dulu, jika belum hafal tidak apa-apa, mengenal dulu cara bacanya. Gitu ya anak-anak ya. Sampai sini ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan belajar kita pada hari ini sudah selesai. Apabila ada kurang salahnya, Pak Hafid mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jika ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang salahnya Pak Hafid mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.